Dalam kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan pendapat saya, menyampaikan apa yang telah saya pelajari untuk membahas tentang bagaimana sih pandangan kita terhadap penelitian produk vaksin jika dilihat dari perspektif ontologi filsafat ilmu. Nah, sebelumnya pastinya kita harus mengetahui apa sih makna ontologi ini sendiri. Oke, kita lanjut. Ontologi, kalau kita lihat dari garis ilmu atau makna etimologinya, ini tuh berasal dari bahasa Yunani sebagaimana yang disebutkan dalam buku karya Profesor Adib yang menyatakan bahwa kata ontologi ini itu berasal dari dua kata, yaitu ethos atau ontos dan juga logos. Ontos itu memiliki makna suatu wujud, sedangkan makna logos sendiri itu berarti ilmu. Artinya, ontologi di sini itu dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang mana itu merupakan ultimate reality yang berbentuk baik jasmani maupun rohani. Nah, selain itu, ontologi juga berarti teori atau studi tentang wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Nah, ontologi ini sendiri itu akan bersinonim dengan kata metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli atau yang sering kita sebut dengan real nature dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, bahkan prinsip dari benda tersebut. Di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa ontologi ini sendiri itu merupakan bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya itu bisa meliputi macam-macam persoalan. Nah, apa saja sih persoalan-persoalan yang mungkin saja itu bisa dikaitkan dengan makna ontologi ini sendiri? Kita lanjut. Pertama itu adalah apakah artinya ada? Apakah artinya ada? Di sini itu dimaksudkan tentang hakikatnya. Hakikat tentang apa? Hakikat tentang hal yang akan kita bahas, hal yang akan kita urai gagasannya. Yang kedua adalah apakah golongan-golongan dari hal yang ada? Maksudnya di sini adalah dari objek yang akan kita telaah itu dia akan masuk ke dalam golongan atau pembahasan yang bisa dilihat dari segi mana. Yang ketiga adalah apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada. Artinya apa? Apakah dari benda atau dari fenomena atau dari suatu yang akan kita bahas ini itu memiliki sifat dasar dan kenyataannya di lapangan itu seperti apa? Lalu yang keempat adalah apakah cara-cara yang berbeda dalam makna entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan. Nah, misalkan nih ada objek atau suatu target yang lisis. Pengertiannya di sini itu lebih universal, lalu abstrak dan juga mungkin bisa bilangan gitu. Nah, itu apakah dapat dikatakan, dapat disebutkan bahwa itu ada dan nyata, dapat kita lihat atau dapat kita rasakan. Oke, karena kita pembahasannya adalah mengenai bagaimana sih kita menelaah tentang penelitian produk vaksin jika dilihat dari makna ontologisnya. Nah, sebelumnya di sini kita juga harus mengerti terlebih dahulu apa sih yang nantinya akan ditelaah gitu kan. Dari ontologis pertama itu adalah apakah objek ilmu yang ada ini tuh akan ditelaah. Kemudian bagaimanakah wujud yang hakiki dari objek tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia. Seperti berpikir, merasakan, atau bahkan bagaimana manusia itu mengindra. Yang menyebabkan nantinya itu akan timbul suatu pengetahuan dari naluri manusia itu sendiri. Oke, kita bahas tentang COVID dan juga vaksin. Seperti yang kita ketahui bersama,
bahwa di era sekarang ini bukanlah era yang biasa, karena ini tuh merupakan suatu era yang memang sungguh spesial. Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya virus yang disebut dengan corona atau coronavirus disease 2019 atau mungkin biasanya disebut dengan COVID-19 ya. Nah, awal penularan penyebaran virus ini sendiri itu terjadi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan dari data WHO atau World Health Organization, yaitu suatu organisasi di mana dia itu menaungi atau ia membawahi tentang mengatasi berbagai macam persoalan tentang kesehatan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Pada tanggal 1 Maret 2020, virus ini itu telah menyebar secara cepat kurang lebih ke 65 negara di seluruh penjuru dunia. Dan salah satunya adalah Indonesia, negara kita. Oke. Dari fenomena adanya virus ini itu sudah menyebabkan jatuhnya berbagai macam aspek kehidupan kita, mulai dari ekonomi, kemudian sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, sudah banyak tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sudah gugur untuk ikut membantu mengatasi virus ini. Banyak juga masyarakat kita yang mengalami menjadi korbannya. Nah, dengan banyaknya berbagai faktor atau apa sih yang dihasilkan dari adanya ini, dampak dari adanya coronavirus ini membuat pemerintah itu ingin bergerak. Nah, salah satunya penanganan yang disinyalir efektif dalam menghadapi COVID-19 ini adalah melalui penyelenggaraan vaksinasi, seperti di era sekarang ini. Namun, permasalahan yang dihadapi ialah belum ditemukan vaksin yang dapat secara efektif dan dan aman dalam melawan virus ini. Hal ini itu disebabkan karena informasi karakteristik dari virus ini itu sangat minim dan masih dalam tahap pengujian. Bahkan pada saat ini itu banyak sekali ditemukan lagi bentuk virus-virus baru dari negara lain, yang mungkin itu malah akan membuat pembuatan atau penelitian dari vaksin yang dapat diberikan pada virus ini itu semakin sulit dan cukup rumit. Namun, kita harus tetap berpikir positif dan kita harus kembali lagi pada dasar ilmiah gitu. Bagaimana vaksin ini sendiri itu merupakan salah satu upaya yang mana dia itu bentuknya adalah vaksin ini tuh nantinya akan memberikan obat sementara untuk mengurangi penularan dari virus COVID-19 ini sendiri dan bukan menjadi obat yang benar-benar menghilangkan virus COVID-19 ini dari bumi. Jika dilihat dari perspektif ontologinya, pada kasus ini terlihat mengarah pada vaksin COVID-19 itu sendiri, terutama pada bagian bagaimana sih diciptakannya, lalu hakikat yang melatar belakanginya, alasan ilmiah, dan perihal lainnya yang lebih akurat dan dapat memberikan pengaruh baik untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Kegiatan ini harus kita maknai dan harus kita dukung karena apa? Mungkin sebagian dari masyarakat kita memang ada yang kurang setuju, tapi kita sebagai pelajar, sebagai akademisi itu harus lebih rasional lagi menggunakan akal pikiran kita dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. COVID-19 ini sebagai produk baru yang hendak diteliti, termasuk khasiatnya, manfaatnya, bahkan tujuan diberlakukannya adanya vaksin tersebut.
Dalam perspektif ontologi, kita dapat memaknai pentingnya untuk meneliti objek atau subjek manusia ini sendiri sebagai bahan penelitian yang dapat ditanyai mengenai vaksin dan juga penciptanya. Hal ini dimaksudkan adalah dengan tujuan untuk mencoba menumbuhkan rasa kepercayaan pada diri masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Dengan begitu, pola pikir dalam masyarakat akan berubah, terutama pada stakeholder internal maupun eksternal dalam melakukan dan juga meningkatkan sinergitas saat melakukan kegiatan tersebut. Mungkin itu sedikit pendapat dari saya mengenai gagasan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya pada video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.